Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 24042347. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Materi yang pertama yaitu konsep dan pengertian statistik. Statistik berasal dari kata Latin status yang berarti kondisi negara. Awalnya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang penduduk dan sumber daya dari negara. Dalam ilmu modern, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari sebuah data. Statistik tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna. Contoh penerapan statistik antara lain menganalisis pertumbuhan ekonomi, mengevaluasi hasil belajar siswa, meneliti penyebaran penyakit, dan menyusun kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan statistik. Tujuan utama statistik adalah untuk membantu manusia memahami data dan membuat kesimpulan yang tepat. Statistik memungkinkan menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami, dan mengevaluasi pola, tren, dan menghubungkan antara data. Membantu mengambil keputusan berbasis fakta, serta membuat prediksi atau proyeksi untuk masa depan. Contohnya adalah dengan menganalisis data penjualan, perusahaan bisa menentukan produk paling laris dan merencanakan strategi stok berikutnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari statistik. Statistik memiliki dua ruang lingkup utama. Yang pertama, statistik deskriptif. Fokusnya pada penyajian data agar mudah dipahami. Menggunakan tabel, diagram, grafik, dan ukuran pemusatan data, seperti mean, median, dan modus. Contohnya yaitu menampilkan jumlah mahasiswa per fakultas dalam diagram batang. Kedua yaitu statistik inferensial. Fokusnya pada penarikan kesimpulan atau prediksi dari sampel ke populasi, menggunakan teknik uji hipotesis, regresi, ANOVA, dan estimasi parameter. Contohnya yaitu memperkirakan hasil pemilu berdasarkan sampel dari responden. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan menyajikan dan meringkas data. Alat yang digunakan yaitu tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan grafik garis. Ukuran pemusatan datanya yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, serta modus atau nilai yang paling sering muncul. Ukurannya menyebar seperti Lagrange variance atau standar deviansi. Contohnya yaitu menghitung rata-rata nilai ujian siswa dan menampilkan distribusi nilai dalam grafik batang agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau prediksi dari sampel ke populasi. Teknik umum yang digunakan adalah uji hipotesis, analisis regresi, ANOVA, dan estimasi parameter. Contohnya adalah dari sampel 1000 pemilu, peneliti dapat memprediksi hasil pemilu seluruh kota. Statistika inferensial berguna ketika pengumpulan data dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap statistik. Proses statistik dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Pengambilan data relevan melalui survei, observasi, wawancara, eksperimen, atau dokumen sekunder. Selanjutnya yaitu pengelolaan data. Membersihkan data, mengklasifikasi, dan menyajikan data untuk dianalisis. Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Menemukan pola, hubungkan antar variabel atau tren dalam sebuah data. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami. Selanjutnya itu pengambilan keputusan, menarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Digunakan untuk pengambilan keputusan atau prediksi. Materi selanjutnya yaitu jenis data. Statistik terdapat dua jenis data utama, yaitu data kualitatif, berupa kategori atau sifat, tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya yaitu jenis kelamin, warna favorit, status perkawinan. Kedua yaitu data kuantitatif, berupa angka, dapat diukur, namun terbagi menjadi dua, yaitu diskret, yaitu nilai terbatas dan biasanya bilangan bulat. Contohnya jumlah anak per keluarga. Yang kedua yaitu kontinu, nilai dalam rentan tertentu, biasanya pecahan. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, dan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu pengelompokan statistika. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, statistika terbagi menjadi dua macam. Pertama yaitu deskriptif, yaitu menyajikan data secara ringkas dan sistematis agar mudah dipahami, menggunakan tabel, diagram, atau ukuran permusyaratan data, seperti mean, median, dan modus. Yang kedua yaitu inferensial,
Menarik kesimpulan atau membuat prediksi dari data sampel ke populasi dengan metode seperti uji hipotesis, regresi, atau ANOVA. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis data, yaitu kualitatif. Data berupa kategori atau sifat, misalnya seperti jenis kelamin, status perkawinan, atau warna favorit. Yang kedua yaitu kuantitatif. Data berupa angka dapat diukur dan terbagi menjadi dua, discrete. Nilai terbatas, contohnya jumlah anak per keluarga, dan kontinu dalam rentang tertentu, contohnya tinggi badan dan berat badan, seperti materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Manfaat dari pengelompokan data atau penggolongan ini adalah membantu menentukan metode analisis yang tepat, memudahkan pengambilan keputusan, mengevaluasi program, serta membuat prediksi atau proyeksi yang di masa akan datang. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari semua materi yang saya jabarkan adalah statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data, sehingga data mentah dapat diubah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Statistik memiliki dua ruang lingkup utama, yaitu deskriptif yang menyajikan data secara ringkas dan sistematis, dan inferensial yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau memprediksi dari sampel populasi. Proses statistik meliputi berbagai tahapan, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Data dalam statistik juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif yang berupa kategori atau sifat, dan kuantitatif yang berupa angka, dan dapat berupa secret atau kontinu. Pengelompokan statistik berdasarkan tujuan dan jenis data sangat penting karena menentukan metode analisis yang tepat, cara penyajian data, dan interpretasi hasilnya. Dengan memahami konsep, ruang lingkup, tahap-tahap jenis data, dan pengelompokan statistik, manusia dapat membuat keputusan yang lebih rasional, mengevaluasi program, dan memprediksi kondisi masa depan yang lebih akurat. Baiklah, hanya segitu yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.